Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alma Trina Nabila dengan NIM 123703024 dari jurusan Fisika. Di sini saya akan membuat dan menjelaskan mengenai simulasi rangkaian lampu tidur otomatis AC menggunakan konsep KVL untuk memenuhi tugas mata kuliah elektronika dasar yang diampu oleh Bapak dosen Mada Sanjaya. Nah, di sini pada rangkaian ini kita membutuhkan 7 komponen utama. Yang pertama untuk komponen DC-nya kita membutuhkan baterai, transistor, LDR, dan juga resistor, kemudian relay, dan untuk AC-nya yaitu membutuhkan lampu AC dan function generator atau kita sebut sebagai arus PLN saja karena pada simulasi ini menggunakan function generator. Nah, perbedaannya di sini kita menggunakan dua sistem yang berbeda yaitu sistem AC arus listrik PLN dan sistem DC dari baterai. Nah, untuk saling menghubungkan keduanya, kita menggunakan komponen yang namanya relay. Relay ini berfungsi untuk memisahkan dua sistem yang berbeda. Karena rangkaiannya ada sistem AC dan DC, maka relay ini memisahkan dua sistem yang berbeda tanpa saling menghubungkan keduanya. Nah, kemudian sistem relay ini ketika kita diberikan arus, kan di relay terdapat 5 pin atau 6 pin, yaitu COM, NO, normal open, NC, normal close. Normal open itu adalah sirkuit dalam keadaan terbuka, kemudian ada coil. Coil ini yang 2 pin. Nah, coil ini ketika dialiri oleh arus listrik, maka coil akan menghasilkan medan magnet yang dapat mengaktifkan saklar dari COM itu. Nah, kemudian pada saat normal kan saklar itu atau COM ini akan tersambungnya dengan normal close. Namun, ketika ada arus listrik, maka COM ini akan tersambung dengan NO sehingga dapat menghubungkannya dengan lampu AC yang dicolokkan ke arus AC atau ke function generator gitu. Nah, bagaimana simulasinya? Mari kita lanjut ke video selanjutnya. Baik, ini merupakan tampilan awal dari software Tinkercad. Mari kita pilih Create untuk membuat rangkaian baru lalu sirkuit. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita pilih tampilannya ke All, lalu kita cari board untuk meletakkan si komponen-komponennya. Setelah itu, baterai 9 volt sebagai sumber DC-nya, tegangan DC-nya. Kemudian komponen utama yaitu LDR atau fotoresistor di sini. Nah, setelah itu resistor ini berfungsi untuk membatasi arus. Kemudian transistor. Nah, setelah itu kita cari relaynya yang SPDT yang memiliki 6 pin. Kemudian lampu AC-nya atau light bulb. Setelah itu function generator atau sebagai sumber AC-nya. Nah, jika semua sudah tersedia komponennya, mari kita atur terlebih dahulu. Resistansi dari resistor ini kita ubah menjadi 20 kilo ohm. Kemudian dari function generator ini kita samakan dengan arus dari RLN, biasanya frekuensinya 60 Hz, amplitudenya 220 volt, dan fungsi sebagai sin atau sinusoidal. Nah, kemudian kita hubungkan antar komponennya. Yang pertama dari kutub positif baterai kita hubungkan ke resistor dan ke kaki kolektor. Nah, karena di sini arah vertikal sudah saling terhubung, jadi kita dari sini saja. Nah, kemudian dari positif, setelah itu kita hubungkan antara resistor dengan LDR dengan hubung warna hijau. Nah, di antara resistor dan LDR ini terdapat titik percabangan yang yaitu kaki basis. Jadi kita hubungkan di sini menuju kaki basis, ada titik percabangan. Nah, setelah itu kita sambungkan kutub negatif baterai ke ujung LDR dan ke coil dari negatif baterai.
Setelah itu kita hubungkan kaki emitor ke coil juga. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu relay. Relay ini berfungsi untuk memisahkan dua sistem yang berbeda. Jadi pada rangkaian ini terdapat dua sistem, yaitu sistem DC dan sistem AC. Nah, relay ini fungsinya memisahkan dua sistem, jadi dia mengontrol tapi tidak secara langsung. Jadi coil ini terhubung dengan saklar dari COM ke NO. Jadi ketika ada arus listrik yang melalui coil atau kumparan akan menghasilkan medan magnet atau gali gaya Lorentz, sehingga akan mengaktifkan saklar dari COM ke NC dan ke NO. Jadi rangkaian ini terpisah karena tidak terhubung langsung dengan COM. Jadi di sini adalah arus DC-nya, kemudian dari lampu ini arus AC dari COM ke lampu. Kemudian kita hubungkan dari function generator atau arus AC ini di sini ke NO. Jadi di relay ini terdapat 6 pin, sedangkan pada penggambaran di sini 5 pin. Namun pada simulasi ini 6 pin, yaitu terminal 6 NO atau normal close, normal open NO ini. Jadi normal open ini sirkuit dalam keadaan terbuka, jadi tidak terhubung secara default. Kemudian ada NC atau normal close. Kemudian di sini ada terminal 8 dan terminal 5 merupakan coil. Kemudian terminal 12 dan terminal 1 ini COM. Jadi kita bebas saja mau pilih terminal 1 atau terminal 12. Nah, kemudian kita sambungkan dari arus AC ke NO atau terminal 6. Nah, kemudian dari titik satunya lagi kita sambungkan ke kaki LED. Nah, kaki LED yang satunya lagi kita sambungkan ke COM. Nah, jika semua telah tersambung, mari kita start simulation. Nah, di sini pada saat keadaan gelap akan menyala dan keadaan terang akan mati si lampunya. Mengapa demikian? Karena pada saat keadaan gelap, LRDR atau resistansi LDR ini akan tinggi. Nah, sehingga ketika ada arus dari PCC melewati resistor, kemudian di titik percabangan ini arus akan memilih antara LDR dan kaki basis. Karena LDR saat gelap ini tinggi, sehingga arus listrik ini yang pintar ini akan memilih yang hambatannya kecil, yaitu kaki basis. Jadi arus yang masuk ke kaki basis ini akan besar dan akan mengaktifkan transistor ini. Kemudian jika transistor aktif, maka akan ada arus yang mengalir dari kolektor ke emitor. Nah, karena di sini emitor tersambung dengan coil, maka ketika ada arus dari kolektor ke emitor, maka arus tersebut akan masuk ke coil, kemudian mengaliri coil dan tersambung ke ground. Nah, karena coil yang dialiri oleh arus listrik akan menghasilkan medan magnet, sehingga akan mengaktifkan saklar dari COM-nya. Nah, jadi ketika si coil arus listrik, maka COM-nya akan terhubung dengan NO atau normal open. Nah, karena di sini kan arus AC atau listrik PLN ini terhubungnya dengan NO dan lampu ini terhubungnya dengan COM. Jadi ketika COM terhubung dengan NO, maka akan mengaktifkan lampunya dan arus dari LN akan membentuk loop tertutup. Kemudian jika keadaan terang, maka LLDR ini sangat rendah, sehingga arus dari PCC melalui resistor dan antara resistor dan LDR dari percabangan, karena resistansi LDR rendah, maka arus tersebut akan lebih memilih atau lebih banyak masuk ke LDR ini, sehingga arus yang masuk ke kaki basis ini sangat kecil. Ketika arus yang masuk sangat kecil bisa mendekati 0, sehingga transistor ini tidak aktif dan tidak ada arus yang mengalir dari kolektor ke emitor, sehingga tidak ada arus juga yang mengaliri coil tersebut, sehingga coil ini
Tidak, ketika tidak ada arus yang mengalir koil, maka kom ini akan tersambungnya dengan NC atau normal close. Jadi dalam keadaan normal juga, kom ini akan terhubungnya dengan NC, namun ketika ada arus baru terhubung dengan NO. Nah, karena kom ini terhubung dengan NC, sedangkan si lampu dan arus AC ini terhubungnya dengan NO, maka lampu ini akan mati karena tidak ada arus yang mengalir dari kom ke NO. Jadi dalam posisi normal, kom ini akan tersambungnya dengan NC. Namun ketika si coil dialiri arus, maka si kom ini akan tersambungnya bergeser ke NO. Nah, itulah yang menyebabkan si rangkaian ini atau lampu ini dapat menyala ketika keadaan gelap. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.